Assalamualaikum dan selamat sore untuk sedulur semuanya. Dan pada kesempatan sore hari ini mari kita update tanaman padi kami. Usianya ini sudah 10 hari setelah tanam. Nah, di usia 10 hari ini tanaman padi kita sebenarnya ini sudah meminta kepada kita untuk memberikan nutrisi dan perawatan, terutama menyangkut dengan pembentukan anakannya. Dan ini belum kita berikan juga mengingat kondisinya yang lagi tidak stabil, tidak memungkinkan kita kerjakan sekarang. Sementara jika kita lihat punya tetangga, nah tetangga ini sudah sedikit lebih bagus, usianya sama ini 10 HST juga, dia sudah lebih bagus seperti ini, sudah mulai membentuk anakannya dia, dan lihat batangnya juga sudah mulai agak membesar dan kokoh seperti ini. Dan memang sudah biasa lur, rumput tetangga lebih jauh dari rumput kita. Itu hal yang sudah biasa seperti ini, jelas. Nah, memang sudah kebiasaan kayak gitu, kita punya tetangga lebih mengasyikkan daripada punya sendiri. Tapi sikap itu jangan dibawa ke rumah tangga, karena itu bisa merusak rumah tangga. Setuju nggak lur? Yang setuju komen, yang nggak setuju berikan alasannya. Nah, kenapa lur punya tetangga ini jauh lebih bagus dia ketimbang punya kita? Karena yang di sini lur, ini dia sudah sempat memberikan pupuk pertamanya, kemudian sudah juga dia lakukan penyepraian pertama, terutama untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit yang diakibatkan atau yang penyakit tersebut berasal dari tanah. Dia sudah menyemprotkan fungisidanya, sudah memberikan pupuk, sudah juga dilakukan penyemprotan nutrisi awalnya. Maka pertumbuhan anakannya sudah jauh lebih baik lur, seperti ini. Nah, sudah mulai terlihat menggiurkan. Emang sih punya tetangga menggiurkan, tapi ini kita harus cemburu agar yang kita punya juga menjadi seperti itu, bisa lebih baik dari itu. Nah, seperti ini, perhatikan. Secara keseluruhan, kita masih terlihat biasa saja, dan gulmanya lur, perhatikan gulmanya, sudah mulai ada tanda-tanda kematian dari gulmanya. Dan untuk gulmanya sendiri lur, nanti kita review beberapa hari ke depan setelah kondisi kematiannya semakin terlihat jelas dia mati. Kalau sekarang bisa dianggap ini masih sekedar stres-stres saja, masih agak sekedar pening-pening aja gulmanya. Nanti kita review selengkapnya bagaimana perbedaannya. Dan kenapa tidak langsung kita berikan pupuk dasar ataupun penyemprotan awalnya? Pertama lur, jika dipaksakan untuk dilakukan pemberian pupuk pertamanya, ini tanaman padi dan gulma akan berebut makan, akan berebut nutrisinya. Dan kemungkinan negatif lainnya juga, ketika gulma seperti ini, dia ini kan belum sepenuhnya mati. Ketika kita berikan pupuk nanti, bisa saja gulma-gulma yang belum mati ini lur akan hidup kembali dia. Nah, seperti ini. Maka untuk pemberian pupuk setelah penyemprotan gulmanya sebaiknya diberikan ketika gulma-gulmanya memang sudah terlihat benar-benar mati. Lalu untuk pupuk dasarnya itu sebaiknya kita berikan pupuk apa saja, dan untuk memenuhi kebutuhannya kita harus perhatikan dulu lur, seperti ini. Pupuk pertama yang kita berikan itu tujuannya untuk membantu anakan, maka tentunya agar proses pembelahan anakan di sini terjadi, daun-daun ini harus lebih sehat, dan harus lebih produktif. Maka kebutuhan pupuk untuk kondisi demikian adalah nitrogen. Pupuk yang harus kita berikan itu adalah pupuk urea, dan untuk jumlah penggunaannya itu bisa disesuaikan dengan keadaan padi kita sekarang, juga dengan keadaan iklim di sawah kita. Kemudian di samping kebutuhan untuk menyuburkan daunnya, tentu pupuk pertama itu harus memberikan manfaat untuk memperkuat dan memperkokoh ini dia cikal bakal batang tanaman padi kita. Nah, jika ini tidak diperkuat dari awal, maka jikapun nanti anakannya banyak, dia tidak akan bisa bertahan cukup lama, dia tidak bisa menopang aktivitas yang ada di atasnya. Maka dia akan rentan roboh. Oleh karenanya pada pemupukan pertama, kondisi seperti ini
pupuk fosfat yang memiliki fungsi untuk memperkuat batang juga sangat dibutuhkan. Begitu juga agar tanaman ini lebih siap untuk menyerap nutrisi yang ada di tanah dan menyerap pupuk yang akan kita berikan nanti, maka pada pemupukan awal, pemupukan pertamanya, berikan juga pupuk yang memiliki fungsi untuk merangsang akar dari padi kita. Dan pupuk yang umumnya memiliki fungsi untuk merangsang akar tanaman itu adalah pupuk KCl. Maka berikan saja, dan dosisnya untuk KCl itu disesuaikan saja, disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan keadaan alam. Begitu juga dengan pupuk fosfat atau pupuk NPK-nya. Dan kemudian setelah ini nanti kita berikan pupuk, maka 3 hari berikutnya atau 2 hari berikutnya perlu kita lakukan penyemprotan pertama, di mana penyemprotan itu bertujuan untuk melindungi tanaman terutama dari penyakit yang sudah memiliki gejala seperti ini. Nah, ini kan jenis-jenis penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Maka penyemprotan pertama kita harus memberikan perlindungan pada tanaman padi dari kemungkinan serangan-serangan penyakit seperti ini. Dan kebutuhan yang sangat dibutuhkan ini adalah fungisida, dan fungisida yang kita pergunakan untuk penyemprotan pertama itu adalah fungisida yang bisa bekerja melalui tanah sampai akar tanaman dan ke daun tanaman. Dan biasanya fungisida-fungisida seperti itu adalah fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Dan untuk lebih jelasnya lur, nanti kita sampaikan pada saat penyemprotannya. Kemudian pada penyemprotan pertama juga itu tentunya kita dibutuhkan perlindungan awal dari serangan ulat, misalkan dari serangan HPP misalkan seperti ini. Nah, ini penyemprotan kita harus bisa menargetkan ini. Kemudian tidak ada salahnya juga memberikan unsur hara mikro pendukung pada penyemprotan tersebut untuk membantu kinerja dari pupuk makro yang kita berikan. Nah, begitulah konsep-konsep kami, dan begitu juga dengan perlakuan tambahan. Misalkan ketika ini kita berikan pupukan untuk mengusir dan membunuh beberapa hama pengganggu yang dia bersembunyi di tanah, maka tambahkan juga karbofuran pada saat pemupukan. Tambahkan saja, misalkan untuk luas areal 1000 meter itu bisa kita tambahkan karbofuran sebanyak 2 kg, dan itu pun tergantung kepada jenis karbofuran yang kita gunakan. Lalu apakah semua teori yang kami sebutkan itu benar-benar memiliki fungsi nyata pada tanaman padi? Bisa perhatikan di perbandingan di tanaman padi kami yang ini dan punya tetangga yang di sebelah sini. Terlihat jauh perbedaannya, coba sedulur perhatikan dari jauh sana. Nah, ini punya kami yang belum diapa-apain, baru kami lakukan penyemprotan gulma, dengan perbandingan punya tetangga. Kondisi usia sama dan dia sudah memberikan pupuk dan juga penyemprotan pertama. Dia terbebas dari gulma. Nah, seperti ini, terlihat jauh perbedaannya, dan ini adalah hasil nyata dari perawatan awal tanaman padi. Maka jangan diabaikan, dan tidak perlu juga mengikuti penuh seperti apa yang kami sampaikan. Itu adalah konsep umum, metode umum yang kami sampaikan, dan untuk kebutuhannya bisa disesuaikan dengan keadaan lingkungan, dengan rekomendasi setempat. Intinya kita harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, baru kemudian kita kerjakan sepenuhnya. Dan bandingkan juga dengan punya tetangga yang di sebelah sana. Nah, ini jauh perbedaannya. Mari coba kita lihat lebih dekat. Antara punya tetangga yang mendapatkan perawatan, punya kita yang tidak mendapatkan perawatan, dan punya tetangga di sana yang sama sekali tidak mendapatkan perawatan. Jauh terlihat berbeda. Dan kenapa punya tetangga di sana dengan kita yang di sini sebenarnya kan sama-sama tidak mendapatkan perawatan? Kenapa terlihat juga punya kita lebih bagus sedikit ketimbang yang di sana? Mungkin jawabannya salah satunya karena pada lahan sawah kami ini sempat kami taburkan pupuk magnesium brocit sebelum
proses penanaman. Sementara yang di sana tidak, di sana benar-benar digarap, dicangkul, dan dirapikan saja. Kita sempat memberikan magnesium brusit dan ternyata memang hasil awal daripada penggunaan magnesium brusit terlihat jelas seperti ini. Oke, baik sedulur, demikian saja. Mohon doanya semoga cepat turun hujan biar kita bisa actionkan beberapa kebutuhan yang sangat mendesak, terutama pemupukan dan penyemprotan awalnya, agar padi-padi kita ini bisa bersaing dengan punya tetangga, biar kita tidak lagi tertarik dengan hijaunya punya tetangga. Nah, seperti ini pematangnya lur, perhatikan, pedes, pecah. Dan baik, terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar. Jangan lupa komen, bila ada yang perlu dikomentari jangan lupa bertanya, jangan sungkan-sungkan, silahkan saja. Selamat bermain lumpur, kami akhiri saja. Bye bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.